Kalau kita ngomongin Piala Dunia, yang ada di otak kita pasti pesta sepak bola yang seru, megah, gembira, dan penuh sukacita dari berbagai kultur negara di dunia. Tapi, apa yang terjadi di Piala Dunia 2026 kali ini benar-benar di luar nalar dan bikin geleng-geleng kepala. Cuy, alih-alih jadi turnamen terbaik sepanjang sejarah karena formatnya yang super megah. Amerika Serikat sebagai salah satu tuan rumah utama malah panen kecaman luar biasa dari seluruh penjuru bumi. Banyak pihak, pengamat, sampai fans bola mulai skeptis dan bertanya-tanya, apakah Amerika ini layak disebut sebagai tuan rumah Piala Dunia terburuk sepanjang masa? Protokol keamanan mereka itu ketatnya udah nggak masuk akal, bahkan cenderung arogan, paranoid, dan bikin para pemain serta ofisial tim ngerasa kayak kriminal, bukan kayak tamu kehormatan yang mau tanding bola. Kejadian gila pertama langsung menimpa striker andalan sekaligus mesin gol timnas Irak, Ayman Hussein. Bayangin deh sama lu, niatnya datang ke Amerika itu buat bertanding resmi membela negaranya di turnamen paling bergengsi di dunia. Tapi, pas kakinya baru aja mendarat di bandara Chicago, dia nggak disambut pakai kalung bunga atau senyuman, melainkan langsung dicegat dan digiring oleh petugas imigrasi ke ruangan khusus. Nggak tanggung-tanggung, Ayman Hussein ditahan dan diinterogasi selama 7 jam suntuk. Cuma gara-gara masalah kecurigaan dokumen yang dicari-cari kesalahannya. Bayangin, gimana rusaknya mental dan fisik seorang atlet, dia baru menempuh perjalanan udara belasan jam yang super melelahkan. Belum sempat istirahat atau tidur di hotel, tapi udah harus berhadapan sama tatapan dingin petugas imigrasi kayak tersangka kasus kriminal berat. Kalau pemain bola yang diinterogasi lo pikir udah paling parah, nih dengerin skandal kedua yang nggak kalah bikin emosi. Salah satu wasit terbaik dan paling dihormati dari benua Afrika resmi ditolak masuk ke wilayah Amerika Serikat. Padahal, sang pengadil lapangan ini bukan penyusup ya. Dia udah mengantongi dokumen visa resmi yang sah dan dikeluarkan langsung oleh kedutaan. Alasan penolakannya benar-benar bikin publik sepak bola dunia ngamuk, bro. Dia dituduh terafiliasi dengan organisasi teror murni cuma karena prasangka sepihak dan latar belakang negaranya oleh otoritas keamanan di sana. Padahal dia ke Amerika itu diundang resmi oleh FIFA buat mimpin pertandingan kelas dunia secara netral. Kebayang nggak sih lo, wasit kelas dunia dengan reputasi bersih aja bisa dituduh teroris secara instan, cuman gara-gara paranoid akut pemerintah Amerika. Skandal ini langsung mencoreng nama baik FIFA dan membuktikan kalau sistem penyaringan tuan rumah kali ini benar-benar cacat. Skandal ketiga ini benar-benar bikin publik sepak bola dunia geram dan ngerasa kalau Amerika udah kelewat batas, cuy. Momen memalukan ini menimpa skuad timnas Uzbekistan. Bayangin posisinya begini, para pemain udah rapi pakai jersey tanding, fokus mereka udah 100% ke taktik lapangan, dan bos mereka udah nyampe di depan gerbang stadion buat siap-siap masuk ke ruang ganti. Tapi tiba-tiba, bus mereka dihentikan paksa oleh aparat bersenjata. Semua pemain dipaksa turun dan nunggu di luar karena seluruh badan mereka beserta tas barang bawaannya harus diperiksa ulang pakai anjing pelacak bom. Fokus dan ketenangan pemain Uzbekistan yang harusnya dipakai buat mikirin strategi pertandingan langsung buyar seketika gara-gara digonggong dan diendus anjing pelacak di depan gerbang stadion. Ini benar-benar gak menghormati privasi dan kenyamanan atlet. Masalah diskriminasi atau paranoid imigrasi yang super ketat ini ternyata nggak cuma menyerang negara-negara dari Timur Tengah atau Asia aja, bro. Negara Eropa yang terkenal netral dan makmur kaya Swiss pun ternyata ikut kena getahnya. Striker andalan mereka yang haus gol, Breel Embolo, tiba-tiba ngalamin kejadian yang super nggak mengenakan dan bikin timnas Swiss naik pitam. Secara mendadak dan tanpa alasan yang jelas, visanya ditarik kembali buat dicek ulang secara berlapis-lapis oleh otoritas keamanan Amerika pas turnamen justru udah berjalan. Ketidakpastian dokumen di tengah kompetisi kayak begini
jelas bikin psikologis seorang pemain keganggu banget. Bayangin aja lo lagi fokus latihan taktis buat nyetak gol di pertandingan penentu. Tapi tiap malam, lu nggak bisa tidur nyenyak karena dihantui pikiran apakah besok visa lu bakal dicabut dan lu bakal dideportasi paksa atau enggak. Timnas Iran dapat perlakuan yang super diskriminatif dan bisa dibilang paling apes sepanjang sejarah turnamen. Pemerintah Amerika menerapkan aturan yang super gila. Skuad Iran dilarang keras buat bermarkas, menyewa hotel jangka panjang, atau mendirikan training camp di seluruh wilayah Amerika Serikat selama turnamen berlangsung. Jadi, ketentuannya begini. Mereka cuma boleh menginjakkan kaki di tanah Amerika pas hari pertandingan doang. Begitu peluit panjang ditiup dan laga usai, detik itu juga mereka dipaksa harus langsung angkat kaki keluar dari perbatasan Amerika. Di saat tim-tim negara lain bisa santai recovery fisik di hotel mewah setelah tanding, para pemain Iran harus buru-buru naik pesawat malam itu juga kayak buronan internasional. Ini jelas merusak fisik pemain dan benar-benar mencederai nilai fair play FIFA. Nah, setelah lo dengar betapa ketat dan paranoidnya Amerika sampai bikin tim-tim lain sengsara, lu pasti mikir, keamanan di sana tuh super berlapis dan anti tembus kan? Zonk besar bro. Buktinya ada di poin ke-6 ini. Di tengah ketatnya penjagaan yang bikin risih para pemain luar, pertahanan keamanan dalam negeri Amerika justru kebobolan di tempat yang paling fatal. Menjelang laga pembukaan mereka, hotel mewah tempat menginap skuad bertabur bintang timnas Inggris di Kansas City malah kemalingan. Nggak main-main. Barang-barang berharga milik para pemain bintang dan ofisial tim Raib digondol maling tanpa ada yang tahu. Ini kan ironis dan memalukan banget, giliran meriksa barang bawaan tim dari negara Asia atau Afrika, ketatnya setengah mati sampai pakai anjing pelacak. Tapi giliran ngejaga keamanan barang-barang milik pemain di hotel resmi mereka sendiri, malah kecolongan total. Sistem keamanan Amerika ini benar-benar kelihatan bermuka dua dan super amatir. Gak heran kalau jagat media sosial sekarang lagi ramai banget dipenuhi hujatan netizen ke Amerika Serikat. Mereka dianggap gagal total memberikan kenyamanan, keamanan sejati, dan rasa hormat kepada para aktor utama sepak bola, yaitu para pemain dan ofisial tim. Nah, kalau menurut pandangan tajam lu sendiri, gimana nih bro melihat skandal-skandal ini? Apakah menurut lo Amerika emang beneran layak dicap sebagai tuan rumah Piala Dunia terburuk sepanjang sejarah? Tulis di komen, jangan lupa like, subscribe, dan share channel ini Cekicrot.